Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat siang teman-teman. Salam ngarit, salam peternakan, sukses selalu untuk kita semua. Dan oke teman-teman, ini di siang hari ya cuacanya agak sedikit panas dan sedikit mendung. Nah, kebetulan sekali ini sudah mulai memasuki musim penghujan. Di daerah saya itu sudah mulai turun hujan beberapa kali, tapi belum sering teman-teman. Nah, oke teman-teman, di siang hari ini saya akan membahas tentang keunggulan dari rumput pakcong ini teman-teman. Ya, jadi ketika ada teman-teman yang sedang cari-cari bang pakan yang pas atau yang sesuai dengan daerah-daerah teman-temannya, kecuali daerah-daerahnya yang tanahnya subur dan airnya melimpah ya, itu bisa apa aja bisa ditanam. Nah, untuk daerah-daerah yang kebutuhan airnya terbilang agak susah ya, seperti di daerah saya ini, karena di daerah saya ini di tempat lahan saya menanam rumput pakcong ini adalah lahan pegunungan teman-teman. Nah ini ya, di daerah-daerah pegunungan, jadi kalau untuk dialiri air itu agak susah, walaupun di sini ada sungai kecil ya, di bawah sana itu ya, itu ada sungai kecil. Tapi kalau di daerah saya ini misalkan kayak musim kemarau, di bagian paling atas biasanya itu dibikin bendungan untuk dialirkan ke sawah-sawah warga. Nah jadi yang sawah-sawahnya di bagian bawah itu biasanya ke bagian sisanya ya, alias alirannya yang tinggal sedikit atau alirannya pelan teman-teman. Nah jadi bagi teman-teman yang mencari-cari bang pakan yang pas seperti apa sih yang bisa tahan di musim kemarau atau di musim-musim yang susah air. Nah kalau pengalaman saya dan saran saya teman-teman ya, ini teman-teman, salah satunya adalah rumput pakcong ya. Kebetulan kemarin di musim kemarau kemarin ya teman-teman, nah itu musim kemaraunya itu termasuknya di daerah saya lumayan panjang. Dan yang biasanya para peternak tidak kesusahan rumput, nah musim kemarau kemarin itu benar-benar berebut rumput teman-teman. Bahkan jerami padi kering yang ada di sawah yang biasanya nggak diambil itu rebutan diambil. Nah makanya kemarin itu benar-benar musim kemarau yang bagi para peternak itu adalah musim kemarau yang panjang ya. Nah tapi bagi saya yang memelihara bang pakan sendiri ya, alias menyediakan bang pakan sendiri seperti pakcong, odot, dan ramuan yang lain, ini termasuknya ya biasa aja teman-teman. Tapi ada sedikit kendala di bagian odot teman-teman ya, karena di rumput odot sendiri ketika di musim kemarau kemarin itu banyak yang mati karena kekeringan, karena nggak dialiri air. Beda lagi dengan pakcong ini teman-teman. Nah ini teman-teman, keunggulan dari rumput pakcong yang eh, harus teman-teman pahami ya, apalagi ketika teman-teman ingin menanam rumput ya. Nah keunggulannya adalah di musim kemarau pun ya, kemarin di musim kemarau panjang pun rumput pakcong saya ini nggak pernah saya siram teman-teman, bener-bener nggak pernah saya siram. Tapi alhasil ini rumputnya masih hijau, rumputnya masih bisa tumbuh, bahkan subur teman-teman ya. Kenapa? Karena eh, rumput pakcong itu bisa tumbuh di kondisi dimana tanah itu kekurangan air. Nah buktinya seperti ini teman-teman ya. Nah lihat, bahkan nggak pernah saya siram, walaupun disiram pun susah airnya teman-teman ya, ambil airnya itu jauh ya, karena di aliran air ini yang di bawah itu bener-bener udah kering ya, makanya nggak pernah saya siram. Tapi pertumbuhannya itu nggak kalah dengan rumput pakcong yang dialiri air, walaupun pertumbuhannya itu agak sedikit lambat ya. Dan kebetulan ini usianya sudah sekitar usia 30 hari, tapi kalau untuk dipangkas itu menurut saya kurang tepat teman-teman ya, alias kalau dijadikan silase itu masih terlalu muda ya, nunggu sekitar 45 hari baru pas dijadikan silase ataupun fermentasi, itu menurut saya ya. Karena biasanya peternak-peternak lain itu berbeda pendapat. Nah ini kebetulan tingginya sudah sekitar 2 meter lebih ya. Nah lihat, nah ini teman-teman, jadi ketika teman-teman ingin mencari bang pakan yang bagus ataupun bang pakan yang tahan terhadap kekurangan air, nah salah satunya adalah rumput pakcong. Ini bisa menjadi rekomendasi teman-teman semua ya. Saya sudah membuktikan sendiri teman-teman ya, para peternak lain berebut pakan yang ada di yang sisa-sisa petani ya, saya tinggal santai-santai aja ngarit di lahan sendiri. Nah ini rumput pakcong ya. Dan untuk pupuknya sendiri saya cuma menggunakan pupuk yang pertama itu ketika baru tanam teman-teman, entah itu Ponska ataupun Urea, itu yang pertama kali tanam. Tapi setelahnya saya cuma menggunakan kohe teman-teman ya, kotoran hewan, domba ataupun kelinci. Nah ini teman-teman, jadi perawatannya simple ya, apalagi nanti ini sudah memasuki musim penghujan. Nah kebetulan saya menambah lahan lagi teman-teman ya,
nambah lahan lagi ini ya. Tinggal saya tanam, ini juga tinggal saya bikin aliran untuk penanamannya. Nah ini teman-teman. Nah jadi ini salah satu keunggulan dari rumput pakcong ya. Di lain sisi ada rumput pakcong itu untuk produktivitasnya lebih tinggi daripada odot, dan di lain sisi lagi adalah rumput pakcong itu tahan terhadap tanah yang minim air. Nah itu teman-teman, tapi minim airnya yang enggak minim air yang ekstrim itu ya teman-teman ya. Di lahan pegunungan seperti ini masih bisa tumbuh subur walaupun nggak disiram. Nah ini teman-teman, jadi ini bisa jadi salah satu rekomendasi teman-teman ya, apalagi misalkan kayak teman-teman berada di daerah yang susah air ya, pengen beternak, terus pengen menciptakan bank pakan yang banyak. Nah ini salah satu rekomendasi untuk teman-teman semua, rumput pakcong ini teman-teman, untuk perawatan simple ya. Nah ini belum terlalu luas teman-teman, sebenarnya ini lahan odot dulu ya, jadi saya ganti rumput pakcong karena kalau untuk odot itu produktivitasnya terlalu sedikit teman-teman ya, jadi mending saya ganti pakcong aja. Nah ini bertahap biar nanti ketika bibitnya sudah tersedia lagi saya buka lahan lagi seperti itu teman-teman, nggak langsung saya bongkar semuanya, nanti malahan saya kekurangan pakan. Nah mungkin ini teman-teman ya menjadi salah satu rekomendasi teman-teman ketika ingin menanam rumput ya, ataupun menciptakan bank pakan sendiri dan bank pakan itu bisa bertahan di musim kemarau. Nah ini salah satunya yaitu rumput pakcong. Kalau untuk penanaman rumput pakcong itu simple teman-teman dan sederhana. Nanti lain waktu saya akan membuatkan videonya cara penanaman rumput pakcong seperti apa, dan supaya ditanam dan panen pertama itu produktivitasnya langsung tinggi. Nah seperti itu teman-teman. Nah oke, mungkin cukup sekian dari saya. Ini sudah mulai mendung lagi, saya akan cari rumput dulu, akan arit dulu, dan cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.